Banyak laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Jokowi, selama masa jabatannya. Meskipun hingga kini tidak ada bukti kuat atau keputusan hukum yang menyatakan bahwa ia terlibat langsung dalam praktik korupsi. Namun, ada beberapa alasan utama mengapa banyak pihak melaporkan atau menuding Jokowi terkait korupsi. Pertama, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Sejumlah laporan menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga menguntungkan kelompok tertentu, termasuk keluarganya. Beberapa isu yang sering disorot yaitu keterlibatan keluarga dalam bisnis. Anak dan menantu Jokowi memiliki bisnis yang berkembang pesat selama ia menjabat, seperti Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, kini Wapres, dan Kaisang Pangarep, pengusaha muda. Menantunya, Bobi Nasution, menjadi Wali Kota Medan, yang dianggap sebagai bagian dari politik dinasti. Kedua, dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur. Jokowi dikenal dengan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, kereta cepat, dan ibu kota baru, IKN. Namun, beberapa proyeknya dituding syarat dengan korupsi yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Biaya proyek ini melonjak dari 86,5 triliun rupiah menjadi lebih dari Rp11,4 triliun, yang memicu dugaan adanya markup dan pemborosan anggaran. Proyek IKN, Ibu Kota Nusantara. Beberapa laporan menyebut adanya kepentingan bisnis dalam pengadaan tanah dan proyek konstruksi yang melibatkan perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketiga, dugaan intervensi terhadap KPK dan penegakan hukum. Banyak pihak menilai bahwa pemerintahan Jokowi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menjadi lembaga independen dan kuat. Beberapa indikasinya yaitu revisi Undang-Undang KPK 2019. Perubahan ini mengurangi kewenangan KPK dan menjadikannya lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial. Firly Bahuri, Ketua KPK yang ditunjuk pada era Jokowi, justru tersangkut kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keempat, dugaan korupsi dana sosial, bansos, dan kasus lainnya. Pertama, ada kasus korupsi bansos COVID-19 2020. Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, tertangkap KPK karena menerima suap dari penyedia bantuan sosial. Banyak yang menduga korupsi bansos ini terjadi secara sistematis dan melibatkan lebih banyak pihak di pemerintahan. Kedua, ada dugaan korupsi di sektor energi dan sumber daya alam. Isu terkait izin tambang, ekspor nikel, dan pengelolaan sumber daya alam juga menjadi sorotan. Kelima, pelaporan oleh aktivis dan lembaga anti korupsi. ICW, Indonesia Corruption Watch, beberapa kali mengkritik kebijakan Jokowi yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Para aktivis dan akademisi mengajukan laporan dugaan korupsi terkait kebijakan pemerintah, terutama di bidang infrastruktur dan energi. Meski banyak laporan dugaan korupsi terhadap Jokowi, hingga kini belum ada keputusan hukum yang membuktikan keterlibatannya secara langsung. Namun, beberapa kebijakan dan tindakan di era pemerintahannya memang memunculkan banyak kecurigaan
dan kontroversi terkait praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kepentingan politik dan bisnis.